Ide jualan dari roti tawar. Nah, dari roti tawar ini kita juga bisa loh bikin sesuatu buat dijual. Nah, ini roti tawarnya kita potong dulu jadi 6. Jadi kita bagi dulu jadi 2, terus kemudian setiap bagiannya kita potong lagi jadi 3. Jadi total tuh 6. Nah, kalian lihat ya, Umi motongnya tuh effortless banget kan karena pisau yang digunakan tuh tepat. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau motong roti atau mau motong cake, itu kalian tuh pakai pisau yang bergerigi seperti itu. Jadi tuh motongnya tuh effortless banget. Nah, ini kalau udah, ini kita sisihin dulu. Kita mau bikin untuk olesannya. Jadi untuk olesannya di sini tuh olesannya bener-bener cuman pakai margarin dan susu kental manis. Jadi kalian campur margarin dan susu kental manis, terus kemudian kalian aduk sampai dia rata. Nah, dia tuh teksturnya jadi nanti lebih cair karena susu kental manis itu kan dia cair ya. Nah, ini olesannya bisa dipakai untuk berbagai macam topping. Nah, ini cara untuk bikin si makanan yang akan kita bikin. Jadi hari ini tuh kita mau bikin bagelen stick gitu loh. Jadi kalau bagelen tuh kan rotinya tuh digaringin. Cuma kali ini kita pakainya tuh dari roti tawar. Nah, enaknya kalau kita potong duluan kayak tadi, udah kita potong jadi 6 seperti tadi. Nah, itu tuh dia tuh semua sisinya bisa kita kasih bagian bisa kita kasih olesan. Nah, jadi habis tadi semua dikasih olesan, terus kemudian kita masukin ke toppingnya. Terserah kalian mau pakai yang apa. Ini yang pertama, aku mau bikin yang pakai gula pasir dulu. Jadi yang paling standar itu ini setelah dikasih olesan terus sama Umi dikasih gula pasir seperti ini. Nah, ini jadinya tuh 4 sisinya bisa dapet kan kalau misalnya udah kita potong duluan. Nah, kalian kalau misalnya males capek bikin yang cara itu, kalian juga bisa bikin yang cara ini. Ini lebih simple, tapi dia cuman bisa di 2 sisi doang. Jadi kita oles duluan nih di roti tawar yang masih utuh. Nah, terus baru kemudian kita taburin nih toppingnya. Jadi kalau di sini Umi pakainya topping gula pasir. Nah, jadi di sini Umi kasih gula pasir, kalian ratain, kalian teken-teken ya. Jadi jangan berlebihan juga ngasih gula pasirnya, diratain jangan sampai yang numpuk banget gitu. Nah, kalau udah baru kemudian dipotong. Potongnya juga sama jadi 6 nih seperti ini. Nah, tapi dia hasil jadinya tuh cuman bisa jadi yang dioles tuh cuma bagian atas sama bagian bawah. Bagian kiri kanannya nggak bisa dioles. Jadi terserah kalian ya, kalian mau bikin yang seperti apa. Nah, ini kita oles lagi. Ini kita pakai metode yang roti tawarnya itu kita oles dulu semua baru kita potong-potong. Nah, untuk yang ini Umi bikin yang toppingnya cheese. Jadi setelah keju parutnya dikasih, jangan lupa diteken-teken sedikit biar dia nempel. Jadi nanti pas dipotong itu dia nggak berantakan kemana-mana. Nah, ini kita lanjutin lagi pakai sisi selanjutnya. Jadi semua sisinya itu ada kejunya dan ada olesannya. Nah, kalau udah baru kemudian ini dipotong. Nih seperti ini nih ya. Kerja ini enak banget kan karena pisaunya itu tuh bener-bener emang pisau yang sesuai gitu. Jadi effortless banget ngerjainnya. Kalau misalnya kamu mau si pisaunya dan emang butuh, sebenarnya Umi bukan afiliator ya. Jadi kalau misalnya kalian emang butuh, oke, nanti Umi kasih linknya di bawah. Nah, ini kita masukin lagi, kita bikin lagi, bukan kita masukin ya. Jadi Umi bikin pakai yang semua sisinya itu dikasih keju seperti ini. Nih, jadi terserah kalian maunya tuh yang semua sisinya dikasih. Emang lebih repot sih kalau semua sisinya dikasih olesan, tapi emang lebih enak. Atau kalian mau cara praktis, jadi cuman bagian yang atas sama bawahnya aja tuh yang dikasih olesan. Nah, ini kita ambil lagi kejunya, terus kemudian kita tempel-tempel seperti ini. Nah, jangan lupa juga ya, loyang yang kita gunakan itu udah kita ales. Terserah kalian mau pakai baking paper atau kalian mau pakai kertas silikon seperti Umi. Nah, ini udah siap semuanya. Nah, ini tinggal kita akan oven. Nah, oh ya, kalian juga bisa bikin topping yang lain. Jadi misal kalian mau pakai cookie crumb seperti ini. Jadi di sini Umi pakai biskuit, tapi biskuitnya itu si krimnya dibuang ya. Jadi cuman digunakan si biskuitnya aja. Nih krimnya kita
biarkan, terus kemudian si biskuitnya ini tuh dihancurkan ya. Jadi terserah nih kalian mau ngancurinnya pakai apa. Kalau mau gampang ya sebenarnya kalian pakai chopper aja juga bisa. Nah, ini setelah kita oles, terus kemudian atasnya kita kasih pakai biskuit yang tadi sudah kita hancurkan. Jadi kalian tuh cookie crumbnya tuh bisa macam-macam ya. Kalau di sini kan cookie crumbnya Umi pakai biskuit yang hitam ya, yang mirip Oreo, tapi sekarang kan Umi udah nggak pakai Oreo lagi. Nah, kalian bisa juga pakai yang lain. Misalnya nih, kalian mau pakai biskuit Marie Regal, itu juga boleh. Atau misalnya kalau kalian mau pakai biskuit yang rasa-rasa kelapa, itu juga boleh. Jadi nanti tuh si bagelen stick kita ini tuh bakalan beraneka macam rasa. Kalau misalnya kalian mau ada rasanya lagi, ini boleh ditabur gula sedikit ya. Jadi ada rasa lebih manisnya sedikit, karena kalau misalnya Oreo aja atau biskuit crumbnya ini aja tuh jadi dia tuh kayak nggak ada rasa. Nah, oke, lanjut lagi kita bikin yang lain. Nah, ini setelah kita oles nih semuanya. Nah, ini bisa kita taburin pakai susu bubuk. Jadi ini kita bikin yang rasa milk, yang rasa susu. Nih, jadi kita taburin pakai susu bubuk kayak gini. Nah, tapi ini warnanya jangan ngarep kalau warnanya nanti bakal jadi putih ya. Karena kalau pas di oven nanti warnanya juga bakalan jadi coklat. Nah, ini udah jadi, terus kemudian ini kita taruh juga, kita tata. Nah, terus kemudian tinggal kita oven aja. Ovennya juga tetap pakai api atas bawah ya. Nah, jadi kalian tuh pokoknya bisa berkreasi sendiri. Terus kalau misalnya kalian merasa ini nanti pas kalian coba ternyata kalian merasa ini kurang manis ya. Jadi pas kalian naruh si susu bubuknya, pas kalian naruh si naruh si Oreonya atau naruh kejunya, itu kalian boleh juga tambahin gula pasir sedikit. Jadi biar dia ada tambahan rasa manisnya. Nah, ini kita tata lagi di loyang biar ini bisa langsung di oven. Nah, untuk ovennya sendiri itu pasti bakalan beda-beda banget ya. Setiap setiap jenisnya. Kayak yang gula ini Umi ovennya lebih lama karena biar dia lebih garing, lebih kriuk. Nih yang keju. Jadi Umi tuh ovennya itu kurang lebih sekitar, kalau Umi ya pakai oven Umi ya, itu kurang lebih sekitar 18 menit ya. Jadi masing-masing loyang ini di ovennya kurang lebih sekitar 18 menit. Itu suhunya di 170 derajat. Nah, kalian tuh untuk bungkusnya bisa macam-macam banget nih. Bisa kalian bungkus per 3 seperti ini, atau misalnya bisa bungkus per langsung yang kayak gini nih, pakai kemasan yang isi langsung 5 nih kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian mau bungkus kayak untuk market day gitu kan, memang tujuannya kan dia pengennya bisa menarik minat anak-anak ya. Nah, kalau misalnya kalian mau jual kayak buat di market day, itu kalian bisa nih modelnya kayak gini. Jadi kalian pakai plastik OPP yang kayak buat undangan itu, tapi ini kayaknya ukuran buat sendok garpu ya. Nah, itu terus kita pitain kayak gini nih. Jadi nanti hasilnya itu tuh cantik deh. Nanti hasilnya tuh bakalan seperti ini. Ini Umi ulang lagi ya, soalnya pitanya tadi kependekan, belum pinter ngepitainnya. Jadi kalau ngepitainnya tuh biasanya sama Umi tuh diikat 2 kali, terus kemudian baru dipitain. Nah, terus bagian ujung-ujungnya ini bisa digunting. Nih. Nah, ini hasil jadinya. Jadi kalau misalnya kalian jual di market day itu bisa banget nih kalian jualnya itu pakai pita-pita kayak gini. Jadi karena tujuannya kan sebenarnya selain buat dijual, tuh selain biasanya kalau market day itu memang dijualnya itu kayak butuh yang menarik perhatian anak-anak kan. Nah, kan bisa tambahin pita kayak gini. Karena kalau pita sendiri kalau kita jualan biasa kan pakai pita tuh lumayan nambah kos ya. Nah, pitanya tuh sebenarnya bisa yang lebih kecil dari ini, jadi harganya juga bisa lebih murah. Nih, kayak gini.
Jadi dari roti tawar aja itu tuh sebenarnya banyak banget loh ide usaha yang bisa dibuat. Salah satunya ini. Jadi kalian bisa jualan si bagelen mini stick ini. Nah, biar lebih cantik lagi, ini bisa juga loh dikasih stiker nantinya. Jadi pasti kalau udah dibungkus semua itu kalau udah dibungkus semua, kalian bisa masukin stiker bisa tempelin stiker di bagian atasnya. Aduh, maaf ya belibet nih dari tadi. Nah, ini untuk yang Oreo-nya, bukan Oreo ya. Kenapa menyebutnya Oreo terus ya? Padahal jelas-jelas ini yang dipakai bukan Oreo, tapi ini yang dipakai itu merek Togo. Nah, ini kita masukin. Emang agak tricky kalau masukin di yang 3 ini nih, jadinya Umi takut patah. Jadi kita harus masukinnya tuh sesuai ukurannya tuh, kayak kalau misalnya 2 yang besar tuh harus 1 yang kecil gitu. Jadi nggak bisa 3-tiganya gede semua. Nih, kalau udah dipitain jadi cantik kan? Nih, kita masukin lagi. Jadi emang kalau misalnya diplastikin yang 3 ini tuh dia agak tricky banget nih. Tuh, lihat tuh. Jadi kalian kalau mau beli plastik itu mendingan sesuaiin dulu sama ukurannya. Kayak kalau kalian mau bikin yang isi 3 ini, plastiknya harus lebih besar sedikit ya dari yang Umi pakai. Nah, ini yang udah ditempel stiker. Jadi kemudian sama Umi dikasih stiker, ada tulisannya bagelen stick. Terus kemudian ada rasa-rasanya juga. Jadi ada cheese, ada milk, ada sugar, ada cookie crumbs gitu. Jadi orang tuh tahu oh ini rasanya itu. Semoga video hari ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Jangan lupa follow juga Instagram, TikTok, sama kalau misalnya kalian mau tahu ada info-info kursus di Dapur Akabila, kalian juga bisa save WhatsAppnya Dapur Akabila. Tapi jangan lupa ngomong biar Uminya juga nge-save nomor kalian. Jadi kalian bisa lihat status yang Umi posting. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dapur Akabila pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.